Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya, jawabannya. Tetapi jangan salah, kami tidak meminta maaf, kami tidak meminta restoratif justice. Sak kuku ireng pun ya, jadi sekuku kecil hitam itu gak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya, RJ itu kalah. Kalau ada dikatakan itu strategi Pak Jokowi, percayalah sama sekali tidak terbayangkan oleh kami pun akan terjadi RJ. Ternyata tapi Pak Jokowi berbesar hati untuk memberikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ada yang aneh sesungguhnya dari Roy Suryo dan Refly Harun, sahabat ya. Dia merasa yakin bahwa apa yang dia lakukan terhadap Pak Jokowi adalah sesuatu yang benar terkait soal tuduhannya, di mana dia secara terang-terangan mengatakan bahwa 99% jasa Pak Jokowi itu palsu. Nah, di mana keanehannya? Karena makhluk ini takut berhadapan dengan Pak Jokowi di persidangan, dan itu terbukti tak kala Refly Harun bersama dengan Roy Panci CS itu mendatangi Kejaksaan DKI Jakarta, sahabat, dan berharap kasus ini dicabut atau ditolak. Nah, sehingga bagi kita semua yang waras ini tentu bertanya-tanya, kenapa makhluk ini semua kalau merasa benar takut masuk ke persidangan, atau setidaknya dia melakukan pra-peradilan. Karena untuk RJ saya kira sudah tidak ada ruang, sekalipun misalnya selama ini Pak Jokowi membuka ruang, tetapi khusus untuk Roy Panci ini bersama dengan Dr. Tifa, saya kira kita sudah dengar sendiri bagaimana pernyataan daripada Bung Yakub Hasibuan yang baru saja ketemu Pak Jokowi bahwa sudah tidak ada lagi RJ. Itu pun RJ yang lalu itu luar biasa perdebatannya di internal mereka baru bisa menerima, tapi karena Pak Jokowi kemurahan hatinya lah yang membuat RJ itu ada untuk Egy Sujana, Damai Harilubis, dan Rismo Siani, persahabat. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Refly Harun ataupun Roy Panci yang berharap pengadilan tinggi itu membebaskan mereka dari jeratan hukum, atau dalam istilah hukumnya itu deponeringnya, mendapat pengampunan dari kejaksaan, saya kira itu song besar. Dan hal ini juga disampaikan secara tegas oleh Andi Aswang di dalam satu wawancara di salah satu televisi nasional, sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita simak secara bersama-sama seperti apa ketegasan dari Andi Aswang menanggapi tindakan-tindakan atau upaya-upaya keras yang dilakukan oleh para peledung ini untuk berupaya lepas dari jeratan hukum. Ini dia videonya. Begitu Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya, jawabannya. Tetapi jangan salah, kami tidak meminta maaf, kami tidak meminta restoratif justice. Sak kuku ireng pun ya, jadi sekuku kecil hitam itu gak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya, RJ itu kalah. Kalau ada dikatakan itu strategi Pak Jokowi, percayalah sama sekali tidak terbayangkan oleh kami pun akan terjadi RJ. Ternyata tapi Pak Jokowi berbesar hati untuk memberikan itu. Kemarin terkait langkah kubu Roy Suryo ini yang mendatangi jaksa peneliti di Kejati DKI Jakarta ini, bagaimana Bang Andi ini menanggapi hal ini dan melihat langkah dari kubu Roy Suryo ini, Bang Andi? Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan mereka kan semua ya, institusi aparat penegak hukum dan sebagainya pasti dia akan datang kan? Dari Komnas HAM ya. Dan apa ya, mungkin nanti dia datangi ke KPK saja kalau saya ambil, semuanya dia masukin, termasuk juga dan kejaksaan. Dan selama ini kan kita ketahui bahwa mereka kan tidak percaya dengan namanya aparat penegak hukum. Tapi ketika mereka mendengar bahwasanya sebentar lagi mau P21 katakanlah, mereka bergegas untuk menemui jaksa ya. Menurut saya sebetulnya tidak etis untuk menemui jaksa ya bersama prinsipal kayak gitu ya, bersama para tersangka. Menurut saya tidak etis untuk itu. Ya, saya paham mereka mencari celah bagaimana untuk bisa membebaskan kliennya ya, by all means istilahnya kan begitu. Tapi yang lucunya mereka itu tidak mau menggunakan dua instrumen hukum yang bisa membebaskan mereka.
Ya, satu adalah RJ, ya, restoratif justice, yang telah dilakukan oleh 3 mantan tersangka, ya, ada Egy Sujana, DHL, dan juga yang terakhir adalah Rismonasi Olamsianipar, ya. Sedangkan mereka tidak ingin menggunakan itu dan tidak ada kata maaf dan sebagainya, malah semakin kencang untuk melakukan yang namanya fitnah-fitnah tersebut, ya. Dan di lain pihak dia pengen keluar dari lingkaran yang namanya tersangka itu, ya. Padahal ya lucu, ada 2 instrumen itu, RJ, dan satu lagi yaitu adalah pra-peradilan. Dari pertama walaupun kita selalu challenge mereka, lakukan pra-peradilan, ya. Tapi dengan kata-kata, ya, dia katakan, ya, kita umpetin dulu lah kata-kata pra-peradilan itu, nanti baru kita keluarkan. Ya, buat saya itu bullshit semua buat mereka, ya. Pada dasarnya mereka ini ada rasa ketakutan, ya. Dicari celah-celah terus bagaimana bisa membujuk, ya, tanda kutip, ya, quote-unquote, membujuk jaksa, ya, untuk tidak meneruskan bahwa ini cacat hukum dan sebagainya menurut dalil-dalil mereka, ya. Padahal kalau kita ketahui 1 tahun kita bergelut dengan mereka, mereka tidak mempunyai yang namanya barang bukti yang akan memperkuat semua argumen mereka selama ini. Karena yang dilakukan mereka adalah scan ijazah dari Jansani, bukan ijazah analog yang asli yang sekarang ada di tangan Polda Metro Jaya sebagai barang bukti, ya. Nah, ini mereka tidak mempunyai itu. Dan di lain pihak mereka ingin menggunakan namanya Joko Sweat Paper itu sebagai barang bukti bantah mereka bahwa mereka melakukan sebagai ilmuwan, gitu loh. Makanya kata-kata kriminalisasi itu muncul di situ, gitu loh. Ini yang bermasalah untuk kita, ya. Artinya di sini adalah mereka ini bagaimana bersilat lidah, bagaimana memberikan suatu yang namanya apa yang kita bilang, ya, ya, kata-kata manis lah. Mungkin mereka berharap namanya deponering seperti itu, ya, dari kejaksaan. Tapi saya yakin jaksa itu akan objektif untuk melihat itu. Karena begitu banyak yang namanya barang bukti, ya, ada saksi-saksinya juga, kemudian ada yang sebelum menerima yang katakanlah yang namanya SP3, Rismon kan menjadi saksi Pak Kota, kan begitu, ya, yang tahu betul dengan dapur-dapur mereka, rencana-rencana mereka, ya. Dan Ivan, ya, mungkin juga quote-unquote bohirnya yang selama ini mendukung mereka seperti itu. Tapi yang jelas di sini apa yang dilakukan mereka buat saya, ya, itu adalah seperti permen untuk diberikan kepada anak-anak kecil, gitu. Ini loh, nanti kamu akan mendapatkan ini seperti ini, gitu. Begitu, Mbak. Jadi saya kira jelas, sahabat, ya, apa yang disampaikan Andi Aswan, saya kira sesuatu yang sangat rasional menilai gerakan yang dilakukan oleh Roy Panji CS, bahwa mereka semua ini kalau memang merasa benar, sekali lagi, ya, harusnya melakukan pra-peradilan. Tapi justru kemudian dia sangat takut. Kenapa? Karena dia sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan besar yang memang bisa berdampak hukum. Lalu yang dia harapkan adalah emosi publik. Makanya dia bermanuver terus membangun opini seolah-olah bahwa apa yang dia teliti itu sesuatu yang menghasilkan betul-betul A+, yang membuat ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tidak mungkinlah yang namanya digital itu betul canggih, tetapi yang namanya keaslian satu dokumen tidak akan mungkin itu bisa membuat palsu, sahabat. Karena bagaimanapun ijazah Pak Jokowi sekali lagi sudah terverifikasi dengan baik oleh beberapa lembaga, mulai waktu masuk calon wali kota, dan saya kira verifikasinya juga melalui pengesahan yang dilakukan oleh UGM. Orang pergi mengesahkan ijazah itu kan membawa dokumen asli, baru pihak dekan mau menandatangani. Kalau tidak bisa, bos. Makanya omong kosong ini congor daripada Roy Panji dan Refli Harun kalau mau berupaya lepas dari jeratan hukum ini tanpa ada istilah RJ. Dan RJ itu juga kan sudah tidak bisa lagi berlaku ke mereka. Oleh karena itu harapan satu-satunya adalah, karena pasti montok di kepolisian, dia berharap dia kasus ini deponering, artinya dia diampuni. Dan itu sesuatu yang sangat mustahil. Jadi sekali lagi, sahabat-sahabat sekalian, dari sini semakin jelas
bagaimana posisi mereka. Jadi mereka adalah memang orang-orang yang memiliki niat yang sangat jahat terhadap Pak Jokowi. Itu kata kuncinya. Sebab tidak ada legal standing sama sekali yang membenarkan kasus ini tidak masuk ke ranah pengadilan. Apalagi sebentar lagi insya Allah akan P21, sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.